Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ya tentang bagaimana cara menaikkan limit travel paylater ya. Nah, seperti teman-teman lihat ya di video sebelumnya itu saya itu pernah membahas aplikasi ini ya, Travel Paylater, dan saya mendapatkan limit 1 juta ya teman-teman, limit 1 juta paylater Travelokanya. Kemudian saya seiring waktu ya, seiring berjalannya waktu saya memakai kan ya, limitnya. Kemudian dalam jangka waktu 2 bulan ya, 2 bulan saya berhasil menaikkan limit menjadi 2 juta ya. Nah, kita coba masuk ke aplikasinya dulu ya teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke aplikasinya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri limit saya sekarang menjadi 2 juta ya. Artinya naik 1 juta dari limit sebelumnya ya. Karena untuk menaikkan limitnya itu cukup mudah ya teman-teman ya. Apa sih persyaratannya agar limitnya naik? Caranya itu kalian membayar, yang pertama membayar sebelum jatuh tempo ya. Kemudian kalau kalian limit kalian masih kecil kayak saya yang kemarin 1 juta itu, kalian harus memakai 400.000 ya minimal ya teman-teman ya. Yang ketiga, kalian harus membayar tagihan sejumlah itu ya, 400.000 itu ya. Yang keempat, kalian aktif dalam 30 hari ya aplikasinya ya teman-teman. Jangan sampai nggak pakai dalam waktu sebulan ya. Usahakan ya sebijak mungkin ya teman-teman ya. Ya minimal di sini disarankan 400.000 ya dari limit 1 juta ya. Limitnya bisa kalian gunakan untuk berbelanja ya, makanan seperti saya ya teman-teman ya. Saya akan menunjukkan ya transaksi saya ya di aplikasi Traveloka Paylater ini ya. Saya itu pakai Traveloka Paylater ini cuma buat beli makanan ya teman-teman ya, seperti order GoFood gitu lah, tapi bukan GoFood yang ini ya, Traveloka Eat ya namanya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah transaksi riwayat saya teman-teman ya. Jadi ini transaksinya belum lama ya, baru bulan ini ya saya sering memakai aplikasi Traveloka ini karena ingin menaikkan limit saya teman-teman ya. Karena saya pengen naik limit, jadi saya pakai limitnya ya. Kalian berbelanja saja seperti saya, terserah mau dipakai buat booking hotel, apa berbelanja di mart ya terserah. Tapi di kasus saya ini untuk berbelanja makanan ya, itu kalian pakai sampai 400.000 lebih ya. Kemudian nanti kalau sudah, kalian itu usahakan bayar ya sebelum jatuh tempo ya. Usahakan jangan sampai telat ya. Nanti kalau telat ya kemungkinan kecil untuk naik limit itu sangat buruk ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai punya pembayaran yang telat. Kemudian nanti setelah itu kalau belum naik limit juga di bulan berikutnya, kalian itu usahakan sebulan itu bertransaksi ya teman-teman ya. Karena ini dianjurkan ya oleh Travelokanya, dalam 30 hari itu kalian harus bertransaksi ya. Tidak boleh tidak ya teman-teman, supaya itu tim analisnya juga melihat riwayat paylater kalian gitu loh. Apakah kalian itu sering berbelanja ya. Jadi ini aplikasi Traveloka itu agak sedikit pilih-pilih ya teman-teman ya dalam hal memberi limit ya. Ya bagus juga sih. Dan gue salut sama aplikasi Traveloka ini, dia itu naik limitnya juga transparan gitu loh. Kita dikasih tahu bagaimana cara menaikkan limitnya ya. Nah, gue akan kasih tahu ke kalian bagaimana caranya sih supaya ada poin-poinnya lah, biar ada kisi-kisinya, biar limitnya bisa naik atau bisa turun ya. Kita coba klik dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan gue bacain ya, pelajari cara skor naik dan turun ya. Kita klik ya. Nah, di sini ada kisi-kisinya ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu paham bagaimana cara menaikkan limit dan supaya berhati-hati pula agar skornya itu tidak turun ya. Karena kalau skornya turun itu kalian akan kembali ke level sebelumnya ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah, untuk menaikkannya di sini ada tulisan penggunaan cicilan ya. Penggunaan cicilan artinya apa? Jika pengeluaran dipecah ke beberapa bulan, akan lebih mudah bagi Anda untuk menyiapkan pembayaran tepat waktu. Jadi ini dicicil ya teman-teman ya, pembayarannya itu tidak sekaligus, tidak 1 bulan. Jika tagihan kalian 1 juta ya bisa dicicil selama 3 bulan ya. Nah, yang kemudian yang kedua, pembelian lebih awal. Memesan lebih awal mengizinkan Anda merencanakan keuangan lebih baik agar tidak terlambat membayar. Artinya apa? Artinya itu memakai limit di awal tagihan ya teman-teman. Semisal tagihan gua kan tanggal 2 ya, gue pakai limitnya itu sekitar tanggal 3, 4 atau 5 ya. Jangan mendekati tanggal jatuh tempo ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang ketiga, pembelian berkala dan bervariasi. Maksudnya apa? Dengan sering membeli di Traveloka, kami akan punya lebih banyak data untuk
meninjau profil keuangan Anda sebagai dasar untuk menaikkan level. Nah, benar apa yang gue katakan tadi ya teman-teman, kalian sekarang harus bertransaksi agar tim Traveloka itu lebih kredibilitas dalam menaikkan limitnya ya teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa menurunkan skor level kalian ya, atau limitnya turun ya teman-teman. Nah, gue bacain yang pertama itu pembayaran terlambat. Ini jelas ya teman-teman, pembayaran terlambat itu tidak dapat ditolerir dan dapat menurunkan skor kredit kalian ya. Nah, kemudian yang kedua, kredit terlalu banyak dalam 1 bulan. Nah, ini ya terutama teman-teman, mengambil kredit terlalu banyak itu juga nggak baik juga ya. Semisal nih contoh ya, kalian itu punya limit 1 juta. Nah, kalian juga ngambil dalam waktu yang cepat gitu loh ya, dalam waktu yang banyak. Semisal 900.000 dalam 1 hari itu termasuk yang gimana ya menurut gue itu tidak wajar ya teman-teman. Jadi gunakan limit itu sewajarnya aja dan sebijaknya ya teman-teman. Jangan terlalu over. Itu masuk dari poin kedua ini ya. Terus untuk poin yang ketiga, memesan perjalanan secara mendadak. Artinya kalian itu tidak punya perencanaan ya teman-teman ya. Jadi ya mungkin situasi ini tidak bisa gua asumsikan sendiri ya, karena situasi orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Kadang-kadang kan ada keperluan yang mendadak itu tidak bisa direncanakan ya. Tapi usahakan kalau kalian punya keinginan bertujuan ke wisata kemana ya, ke Bandung, ke Jogja, ke Surabaya, itu kalian harus mempunyai schedule ya teman-teman ya, jadwal, usahakan ya. Tapi kalau kalian mendadak ya apa boleh buat ya, karena poin ini benar-benar kita tidak tahu ya apa yang terjadi di masa depan. Oke? Jadi itu aja ya teman-teman ya, pengalaman gue pribadi ya menaikkan limit Traveloka ini. Jadi menurut gue ini dia transparan banget soal cara menaikkan limit ya teman-teman, tidak seperti aplikasi lain. Kalau di aplikasi lain itu kadang-kadang masih abu-abu ya, walaupun kita sering transaksi tapi nggak dikasih naik limit. Tapi di Traveloka ini ya, sudah dikasih poin-poinnya ya, sudah dikasih rambu-rambunya agar skornya itu tidak turun ya. Oke? Nah, gue lupa ngasih tahu ke kalian ya nih, ketika kalian itu sudah berhasil ya memenuhi persyaratan, nanti kalian akan mendapatkan email ya, email dari Traveloka. Emailnya tuh seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar samping ya. Ini teman-teman ya, ini bagaimana cara menaikkan level ya. Lunasi pembayaran tepat waktu, gunakan limit Anda dengan cermat ya, rencanakan pembelian Anda. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan ya teman-teman ya, silver, gold, dan platinum. Nah, di level saya sekarang itu di tingkat silver ya, level 1. Jadi tiap silver, gold itu punya level 1 sama 2 ya teman-teman ya. Nah, di kasus saya di sekarang ini ya, itu silver level 1 ya. Nah, nanti kalau poinnya nambah menjadi level 2. Nah, setiap level 2, setiap level maksudnya itu ada ketentuannya ya, ada keuntungan sendiri ya teman-teman ya. Nah, jika di level 2 nanti saya akan mendapatkan limit 10 juta ya teman-teman, 10 juta dan tenor maksimalnya 6 bulan. Bunganya 3,7%. Nanti kalau sudah silver level 2 nanti menjadi gold level 1 ya teman-teman ya, dan seterusnya sampai platinum level 2. Nanti di akhir level platinum kalian akan mendapatkan akses pay letter card ya. Itu semacam kayak kartu kredit ya teman-teman ya, yang diberikan khusus hanya pelanggan-pelanggan yang benar-benar yang istilahnya benar-benar kredibilitas ya. Nah, itu gue targetnya itu ya teman-teman, supaya menjadi akun platinum dan mendapatkan akses pay letter card ya. Oke, tapi itu masih jauh ya teman-teman, masih jauh. Kita pelan-pelan saja memakai aplikasi ini, gunakan seperlunya dan semampu kita ya, jangan dipaksain ya teman-teman ya untuk menggunakan pay letter ini. Gunakan sesuai kondisi keuangan kalian masing-masing. Oke? Nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.